Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisah, MPM 11 perwakilan dari Farmasi 3A, kelompok 4 farmakologi. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan materi tentang diuretik. Kelompok kami terdiri dari Andin Rafeliani, Anissa Fauzia, Cindy Maulida, Hermin Marlian, Iren Firda Sakina, Lala Komalasari, saya sendiri Marisa, Nur Laila, Siti Farika, Wildani Zakia, dan Adelia Fatarani. Pembahasan kali ini yaitu klasifikasi golongan obat diuretik, mekanisme kerja dan efek farmakodinamik, prevalensi penyakit, etiologi, gejala, patofisiologinya, terapi farmakologi maupun terapi non-farmakologinya. Sebelum ke golongan obat diuretik, kita harus mengetahui dulu apa itu diuretik. Di dalam tubuh manusia secara normal, itu reabsorpsi garam dan air dikendalikan masing-masing oleh aldosteron vasopressin atau hormon antidiuretik dan ADH. Nah, jadi diuretik itu adalah obat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi air dan natrium klorida. Nah, dalam penjelasan tersebut dapat diklasifikasikan golongan obatnya. Yang pertama itu ada diuretik kuat, terus derivat tiazid, diuretik hemat kalium, diuretik osmotis, dan perintang karbon hidrase. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada diuretik kuat. Nah, diuretik kuat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi elektrolit, yaitu natrium 2+, kalium 2+, 2Cl-. Di ansa Henle ascendens bagian epitel tebal, tempatnya bekerja di permukaan epitel bagian luminal. Nah, biasanya obat ini itu digunakan dalam keadaan akut. Misalnya pada udema otak dan paru-paru. Nah, contoh obat dari golongan ini yaitu ada furosemid, bumetamida, dan etarkrinat. Derivat tiazid ini bekerja pada ginjal, khususnya pada bagian tubulus contratus distal ginjal, sesudah ansa Henle dengan meningkatkan ekskresi sesudah ansa Henle. Dia bekerja meningkatkan sekresi natrium klorida dan air. Contoh dari obat ini ialah hidroklortiazid, klortalidon, mesfrosida, dan lain sebagainya. Nah, terutama obat ini digunakan pada terapi pemeliharaan hipertensi dan kelemahan jantung. Selanjutnya itu ada diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium ini bekerja pada tubulus distal ginjal untuk meningkatkan ekskresi natrium dan air dan resistensi kalium. Nah, contoh obat ini itu antagonis aldosteron. Contohnya itu spironolakton, amino, dan triamteren. Nah, sebelumnya aldosteron itu menstimulasi reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. Proses ini dihambat secara kompetitif oleh antagonis dan aldosteron. Nah, efek obat ini itu lemah. Biasanya obat ini itu digunakan dengan kombinasi obat diuretik lainnya untuk menghambat ekskresi kalium. Diuretik osmotis. Nah, diuretik osmotis ini bekerja meningkatkan konsentrasi plasma dan cairan di dalam ginjal seperti natrium, kalium, dan air. Itu diekskresikan. Contoh obatnya itu ada manitol dan sarbitol. Nah, yang terakhir itu perintang karbon hidrase. Zat ini itu merintang enzim karbon hidrase di tubulus proksimal ginjal, sehingga selain karbonat, juga natrium dan kalium diekskresikan lebih banyak bersamaan dengan air. Contoh obatnya itu ada acetazolamid, diclofenamid, dan metazolamid. Nah, pada lengkung Henle itu sekitar 20% Cl- diangkut secara aktif ke dalam sel tubuli dan disusuli secara pasif oleh ion Na+, tetapi tanpa air sehingga filtrat menjadi hipotonik terhadap plasma. Pada tubulus proksimal, 70% filtrat dari glukosa, ion Na+, ion Cl- itu diserap dan filtratnya tidak berubah, tetap dalam keadaan isotonis terhadap plasma darah. Pada tubulus distal, bagian depan ujung lengkungan Henle dalam korteks, di sini ion Na+ diserap kembali secara aktif tanpa penarikan air sehingga filtrat menjadi lebih cair dan lebih hipotonis. Sedangkan pada tubulus distal bagian belakang, di sini ion Na+ itu diserap kembali secara aktif dan terjadi pertukaran antara ion K+, ion H+, dan ion NH+. Proses ini dikendalikan oleh hormon. Nah, hormonnya itu bernama aldosteron. Efek farmakodinamik dari acetazolamid yaitu menghambat karbonik anhidrase secara non-komparatif. Akibatnya terjadi perubahan sistemik dan perubahan terbatas pada organ tempat enzim tersebut berada. Yang kedua itu benzodiazid.
meningkatkan ekstraksi natrium klorida dan sejumlah air. Efek natriuresis dan klaururesis ini disebabkan oleh menghambatnya mekanisme reabsorpsi elektrolit pada hulu tubuli distal. Pada diuretik osmotis, efek farmakodinamiknya yaitu bekerja di tubulus proksimal dan pars descendens ansa Henle melalui efek osmotik. Obat golongan ini juga melawan efek ADH di tubulus colligentes. Pada diuretik hemat kalium, efek farmakodinamiknya yaitu mengurangi penyerapan Na+ di tubulus dan ductus colligentes. Penyerapan kalium dan ekskresi K+ itu di tempat ini diatur oleh hormon aldosteron. Efek antagonis aldosteron tergantung pada produksi prostaglandin di ginjal. Efek diuretik hemat kalium ini dapat dihambat oleh golongan obat AINS pada kondisi-kondisi tertentu. Prevalensi penyakit ini sampai saat ini hipertensi atau diuretik ini masih menjadi salah satu masalah yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia, sekitar 22% penduduk dunia itu terserang penyakit ini, sedangkan di Asia Tenggara kejadian hipertensi mencapai 36%, cukup sangat besar. Dari hasil Riskesdas yang terbaru pada tahun 2018, prevalensi kejadian hipertensi itu sebesar 34,1%. Angka ini meningkat cukup besar dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013 yang menyampaikan kejadian hipertensi ini berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masyarakat Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas adalah sebesar 25,8%. Belakangan ini kita sering mendapati kejadian hipertensi pada usia yang relatif lebih muda di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2014, di mana pada usia 18 sampai 24 tahun itu sebesar 8,7%, usia 25 sampai 24 tahun sebesar 14,7%, dan pada usia 35 sampai 44 tahun itu rentangnya sebesar 24,8%. Dari hasil ini terjadi peningkatan pada tahun 2018, di mana pada usia 18 sampai 24 tahun itu menjadi 13,2%, di usia 25 sampai 34 tahun itu juga sama sebesar 13,2%, dan pada kelompok usia 35 sampai 44 tahun itu sangat meningkat yaitu 31,6%. Sebagian besar air seni itu merupakan zat yang tidak berguna atau sampah sehingga dikeluarkan oleh tubuh. Apabila pengeluaran air seni ini terhambat, maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Seperti contohnya itu penyakit darah tinggi. Kelancaran pengeluaran air seni akan mempengaruhi tekanan darah. Sebaliknya, tekanan darah tinggi bisa dipengaruhi atau diobati dengan peningkatan pengeluaran air pada darah atau urin yaitu diuretik. Salah satu cara menurunkan tekanan darah adalah dengan menurunkan jumlah air yang ada di dalam plasma darah. Dengan berkurangnya air maka tekanan darah akan menurun. Cara pengeluaran air seni yang paling utama itu adalah melalui ginjal. Pengeluaran ini sebagian tidak dapat dihindari dan sebagian lagi dikendalikan oleh hormon antidiuretik yaitu ADH. Peningkatan pengeluaran air melalui ginjal ini bisa dipengaruhi oleh obat atau tanaman obat yang bersifat diuretik. Selanjutnya, gejala. Gejala yang terjadi pada penggunaan diuretik tiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kondisi pasien. Di antaranya itu di sini ada beberapa efek samping atau gejala yang sering muncul akibat penggunaan dari obat diuretik adalah pusing, sakit kepala, mulut kering, kram perut, kram otot, sembelit atau konstipasi, impotensi, telinga berdenging, terus turunnya tekanan darah, ginekomastia, rasa lelah dan lemas berlebihan, peningkatan kadar asam urat dan atau gout, terus peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Selanjutnya ada perubahan dan ketidakimbangan elektrolit yang masuk, yaitu kalium, natrium klorida, atau magnesium. Itu fisiologi diuretik. Diuretik itu seperti yang diketahui digunakan secara klinis untuk mengobati hipertensi dan mengurangi edema yang berhubungan dengan gangguan jantung, ginjal, dan gangguan hati. Diuretik ini direkomendasikan pada pasien gagal jantung dengan tanda klinis dan gejala kongesti. Tujuan pemberiannya itu untuk mencapai status euvolemia, yaitu kering dan hangat dengan dosis yang serendah mungkin, yaitu harus diatur sesuai kebutuhan pasien untuk menghindari dehidrasi atau resistensi. Selanjutnya, terapi farmakologi dari obat antidiuretik. Yang pertama itu ada furosemid. Furosemid ini diindikasi sebagai UDEM karena penyakit jantung, hati, dan ginjal.
Terapi tambahan pada udem pulmonari akut dan udem otak yang diharapkan mendapat onset diuresis yang kuat dan cepat. Kontraindikasi dari obat ini seperti gagal ginjal dengan anuria, berkoma dan koma hepatik, defisiensi elektrolit, hipovolemia dan hipersensitivitas. Efek samping yaitu ada yang sangat umum seperti gangguan elektrolit, dehidrasi, hipovolemia, hipotensi, dan lain sebagainya. Yang umum itu ada efek sampingnya seperti peningkatan kolesterol darah, peningkatan asam urat, terusnya ada pasien penurunan fungsi hati dan peningkatan volume urin. Dosis pada furosemid ini untuk oral pada dewasa itu sekitar 40 mg diminum pada pagi hari, terus pada anak sekitar 1-3 mg per kilogram berat badan, maksimal 40 mg per hari. Selanjutnya yaitu ada bumetanid, diindikasi sebagai edema juga, oliguria karena gagal ginjal. Kontraindikasi dari obat ini gagal ginjal dengan anuria, prekoma dan koma hepatik, defisiensi elektrolit, hipovolemia, dan hipersensitivitas. Efek samping dari obat ini juga sangat umum seperti gangguan elektrolit, dehidrasi, hipovolemia, hipotensi, peningkatan keratin darah, dan lain sebagainya. Dosis yang digunakan pada obat ini jika kasus yang parah ditingkatkan sampai 5 mg sehari atau lebih. Pada usia lanjut 0,5 mg sehari mungkin cukup injeksi intravena 1-2 mg. Ulangi setelah 20 menit. Terusnya, jika infeksi intramuskuler perlu dipertimbangkan, dosis awal 1 mg kemudian disesuaikan menurut responnya infus intravena 22-5 mg selama 3-60 menit. Ada diuretik osmotik, itu ada manitol, diindikasi sebagai edema cerebral. Kontraindikasi dari obat ini, pasien yang hipersensitivitas terhadap obat ini, pasien anuria, edema paru yang berat, gagal ginjal, dehidrasi berat, edema metabolik, penyakit ginjal progresif, dan pendarahan di interaktial aktif. Efek samping dari obat ini yaitu menggigil dan demam. Dosisnya didahului oleh dosis uji 20 mg per kilogram berat badan, injeksi intravena yang lambat. Kemudian penghambat enzim karbonik anhidrase, itu menghambat enzim karbonik anhidrase yang merupakan obat dari acetazolamid, merupakan diuretik yang lemah dan jarang digunakan untuk efek diuretiknya. Selanjutnya diuretik hemat kalium, salah satu obatnya yaitu ada triamteren, diindikasi sebagai edema dan sebagai kalium dalam terapi kombinasi dengan hidrokortiazid dan diuretik kuat. Kontraindikasinya itu ada hiperkalemia dan gagal ginjal. Efek samping dari obat ini yaitu seperti gangguan saluran cerna, bibir kering, ruam kulit, sedikit penurunan tekanan darah, hiperkalemia, dan lain sebagainya. Dosisnya itu sebesar 150-250 mg 2 kali sehari setelah makan pagi dan siang hari. Dosis maksimalnya sebesar 30 mg per hari. Selanjutnya ada amiloridin hidroklorida. Obat ini diindikasi sebagai edema juga, konversi kalium dengan tiazid dan diuretik kuat. Kontraindikasinya itu seperti yang lain sama hiperkalemia dan gagal ginjal. Efek samping dari obat ini itu meliputi gangguan saluran cerna, mulut, dan ruam kulit, hipotensi, postural, hiperkalemia, dan lain sebagainya. Dosisnya itu digunakan sendiri, dosis awal sebesar 10 mg sehari atau sampai 5 mg 2 kali sehari, sesuai yang dianjurkan, maksimal 20 mg sehari. Selanjutnya itu ada diuretik hemat kalium. Contoh obatnya itu ada spironolakton. Indikasi dari obat ini yaitu edema dan asitas pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif, dan lain sebagainya. Kontraindikasi dari obat ini yaitu anuria, gangguan ginjal, hiperkalemia, dan penyakit Addison. Efek samping dari obat ini tentunya gangguan saluran cerna, impotensi, menstruasi tidak teratur bagi perempuan, sakit kepala, bingung, ruam kulit, dan lain sebagainya. Dosis yang digunakan pada obat ini sebesar 100-200 mg sehari. Jika perlu ditingkatkan bisa sampai 400 mg per hari. Untuk anak dosis awalnya itu 3 mg per kilogram berat badan dalam dosis terbagi. Golongan tiazid. Contohnya itu ada hidroklortiazid, indikasinya sama edema dan untuk hipertensi. Kontraindikasinya itu gangguan hati, terus gangguan ginjal, hipokalemia,
hamil dan menyusui. Terus efek sampingnya itu ada anoreksansia, penurunan nafsu makan, iritasi pada lambung, diare, konstipasi, dan lain sebagainya. Terus dosisnya itu dosis awalnya bisa 12,5 sampai 25 mg sehari. Untuk penunjang jika memungkinkan dikurangi. Nah, selanjutnya itu ada indapamid. Indapamid itu diindikasi sebagai hipertensi esensial. Kontraindikasinya yaitu stroke yang baru saja terjadi, gangguan hati yang berat. Efek samping dari obat ini yaitu hipokalemia, sakit kepala, pusing, konstipasi, depresi, ruam pada kulit, dan lain sebagainya. Kemudian dosisnya itu 2,5 mg sehari tiap pagi hari. Nah, terapi non-farmakologinya itu bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan konsultasi dengan dokter, seperti penurunan berat badan dan pembatasan garam. Artinya kita harus diet, latihan fisik dan pengubahan pola hidup, mengurangi asupan lemak, terus menghentikan kebiasaan merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.